tahun 2024 itu sebetulnya pemilunya anak-anak muda, Beb. Ya, sebetulnya kita pemilu anak muda di PKS sendiri. Saya di PKS, Beb, nih. Itu anak-anak muda banyak yang diberikan porsi khusus. Kalau kita punya hari esok yang kemudian akan lebih baik lagi, ya, dipenuhi dengan banyak hal yang baik gitu ya, diisi dengan orang-orang yang baik. Makanya nih kita banyak nih sekarang nih menjadi anggota legislatif itu adalah pengabdian. Ya, jadi bukan karir gitu ya. Yang jadinya Pak negeri makin nggak karuan, ya makin nggak bener lah ya. Maka cara-cara yang konstitusional itu yang kita pakai. Nah, PKS membawa spirit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Habib. Sehat, Habib. Ahlan wa sahlan. Wah, sahlan, marhaban. Hari ini Al-Faqir Habib Has dapat tamu khusus. Senang sekali bisa hadir di podcast yang terkenal ini nih. Sudah lihat sering. Ahlan salam. Habib khair. Sehat, mudah-mudahan. Iya, udah lama nih anak kepengen podcast iya, waktu itu nggak sempet gitu ya, yang tanggal yang jam 2 waktu itu kita janjian ya. Karena rata-rata nih yang hadir sini banyak kan yang sudah di atas 70. Wow, ini baru pertama kali nih kayaknya ya. 65, 66 kemarin Musni Umar ya. Musni Umar ya. Itu di atas 60 juga. Bismit. Nah, sekarang saya bangga nih, pengen menggali generasi muda ini seperti apa menghadapi Pilpres 2024 akan datang, karena lagi heboh. Wah, ini luar biasa nih. Begitu muda, nggak tahu mau, yang penting muda aja pokoknya. Asal muda, nggak tahu pendidikannya apa, didorong sedemikian rupa hingga menjadi satu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ya, ini era betul-betul era yang sangat luar biasa. Jadi perpolitikan nasional ini lagi mendapat satu musibah besar sebetulnya. Kalau kita boleh mundur ke belakang ya, musibah besar. Kita punya calon wapres ya yang begitu muda belia dan penuh kontroversial. Gitu loh. Nah, sebagai generasi muda, bagaimana antum melihat ini? Apakah sudah patut ataukah pandangan antum sebagai Ustadz juga, ya lengkap beliau nih, bisnis juga. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa kita ada hadir di acara atau di podcast antum nih. Suatu kehormatan buat Al-Faqir. Mudah-mudahan perjuangan Habib Has nih bisa terus sampai ke puncaknya, insya Allah. Membawa perubahan Habib ya, insya Allah ya. Kalau pandangan Al-Faqir terkait atau saya terkait dengan generasi muda yang menatap Pilpres 2024 ini, harusnya penuh dengan semangat optimisme yang tinggi, tapi diiringi juga dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik. Ini cara. Iya. Insyaallah. Jadi jangan hanya memanfaatkan situasi ya, siapa yang berkuasa pada saat ini segala macam. Nah, itu yang dijadikan batu loncatan. Jadi bukan karir, tapi jalur yang bisa dikatakan ya tidak patutlah untuk digunakan gitu ya. Ya, karena kemenangan itu dilalui dengan banyak perjuangan, ada step-stepnya. Ya memang spiritnya bagus, anak muda sebagai sosok baru lah ya di perpolitikan nasional. Tapi kita memimpin Indonesia nih yang 275 hampir 280 juta orang nih. Harus orang yang betul-betul berpengalaman, yang berpengalaman di eksekutif, di legislatif, kemudian di menteri, ya kalau bisa ya, kemudian di jabatan-jabatan politik lainnya, sehingga orang tersebut matang begitu. Ya bagus anak muda memimpin dan lain sebagainya dengan cara-cara yang mungkin kita lihat oke, tapi di sisi lain juga kayaknya ada yang janggal gitu. Dan kita tahu kan dari keputusan MK bahwasannya keputusan yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi itu dinilai tidak patut begitu loh, cacat secara moral begitu ya.
cacat hukum dan moral. Ya, artinya ada hal yang tidak baik lah di situ lah ya. Nah ini juga harus kita perhatikan gitu. Anak muda sebagai orang yang atau apa namanya spirit yang baru, spirit yang baik, jangan membawa cara-cara lama, justru cara-cara baru. Nah, ini kan cara-cara lama nih. Karena kemenangan itu harus dilalui dengan ya banyak hal begitu ya. Kalau dari kami sih, ya anak muda harus eksis ya. Tapi kalau kita kembali ke cara-cara lama, kayaknya belum pernah mengalami, Bib. Bahkan nggak ada ya. Nggak ada. Benar. Ya kita lihat sendiri Soekarno berapa puluh tahun memimpin, tidak ada generasi. Benar. Ini kayaknya baru pertama kali ya. Ya. Ganti Soeharto. Soeharto itu 32 tahun, bukan sebentar ya. Dia selama 20 tahun, setelah 20 tahun lebih, dia baru mencalonkan anaknya, salah satu anaknya jadi menteri. Iya. Itu pun nggak berapa lama. Iya, hanya berapa bulan saja, hanya berapa tahun. Jadi ini betul-betul kalau kita boleh macam-macam cacat sejarah, Bib. Betul. Cacat sejarah. Dan ini suatu kehendak yang dipaksakan, walaupun penolakan begitu dahsyat ya, baik dari profesor, doktor, akademisi, mahasiswa, pemuda, semua ibu-ibu, mama, semuanya tuh suaranya tuh bergemuruh sampai hari ini. Dan memang mereka merasakan sayang dengan bangsa ini gitu, bukan cemburu, bukan iri, ya silakan aja. Siapapun bisa bertarung ya, asalkan secara terhormat begitu ya, tapi setidaknya namanya jenjang ya kan perlu waktu dan pengalaman. Betul. Bayangkan seorang yang baru mimpin wali kota saja belum selesai, itu pun pemilihannya juga banyak masalah, tiba-tiba sekarang ujuk-ujuk calon sebagai wapres dan digadang-gadang sebagai generasi muda. Nah ini saya cuma antum sebagai generasi muda, coba dihimbau atau dikasih masukan kepada generasi muda apa yang terbaik untuk masa bangsa ke depan, karena bangsa ini bukan bangsa kecil seperti yang bilang tadi, hampir 300 juta ya, 300 juta ini, dan potensi kekayaan kita juga luar biasa. Nah kalau dikelola dengan anak muda yang masih belum punya pengalaman, kita membayang bagaimana hubungan antar negara nanti ke depan. Oke, bisa diatasi domestik, dalam negeri mungkin bisa dengan segala macam tekanan-tekanan, dengan segala macam manipulasi, tapi begitu menghadapi ke dunia luar, kan kita juga perlu strategi yang matang ya. Setidaknya kan di mata dunia itu sekarang kita menjadi tertawaan. Banyak saya memperhatikan dunia luar itu tertawa. Oh, bangsa Indonesia apa tidak ada calon lainnya yang memang layak gitu. Ya, banyak tokoh-tokoh muda yang berhasil, tapi sampai sekarang mereka masih butuh waktu berjenjang untuk mencapai satu puncak kepemimpinan. Kalau ini dikarbit luar biasa dan heboh, terakhir baru terbongkar bahwa ini kemauan ibu yang mengkondisikan sehingga ciptakan segala macam cara. Nah ini menurut antum apa yang perlu kita? Sebenarnya tadi kata-kata tersebut udah mewakili ya. Kata-kata antum tadi sebenarnya udah mewakili. Ya kalau yang kita garis bawahi ya anak muda itu energinya meletup-letup. Semangatnya juga seperti jam 12 siang ya, terang, panas. Ya, kemudian kreativitasnya juga ya sangat dalam gitu ya. Kemudian juga anak muda itu juga spontanitas. Ya, harusnya sih kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut jadi energi baru ya, bukan kemudian tadi tuh ya karbit segala macam. Padahal kalau dipanaskan kemudian menjadi energi yang luar biasa, itu akan semakin baik. Ya mungkin ada faktor-faktor lain kali menurut Ana ya, kenapa beliau itu bisa kemudian memikirkan orang tersebut bisa dijadikan cawapres gitu, mungkin adalah ya banyak perhitungan lah ya, yang kita sebetulnya juga tidak bisa mengetahui secara dalam. Entah itu apa mau ini mau itu, kita nggak bisa menerka-nerka. Ya dari dalam hati mungkin ada, karena ini karena itu, cuman saya rasa nggak pantas juga untuk kita omongkan di sini begitu ya. Cuman kita lama-lama mulai mengerti ya, mungkin karena satu hal dua hal ya, wallahu alam ya. Kalau saya sih ngelihatnya ada hal yang seharusnya bisa lebih baik lagi lah. Nggak harus pakai dengan cara-cara tersebut gitu loh. Ya akhirnya ini yang terjadi sekarang, banyak orang yang kemudian kecewa begitu. Ya kalaupun ada yang tidak kecewa, mungkin dia udah berpikir
mungkin yang adalah yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kecewa dia tahu bahwasannya ini cacat secara moral gitu ya. Etikanya juga nggak ada artinya kita nggak tahu lah buktinya ketua MK-nya dipecat ya, kemudian menjadi anggota kembali gitu ya. Itu kan bukti bahwasannya ada yang salah gitu. Ya, buat orang-orang yang kemudian tutup mata dengan hal tersebut, menurut saya menjadi hal yang aneh gitu loh. Ketika mereka di saat dulu tahun 2019 mengatakan bahwasannya ini jangan sampai dijadikan cawapres tuh, tiba-tiba sekarang orang tersebut paling membela. Ini ada apa? Perbedaannya kan cuma 3 tahun aja dan tidak ada perubahan yang signifikan. Kok tiba-tiba orang bisa berkata seperti itu? Anak muda harus punya energi yang luas, energi yang dinamis, energi yang luar biasa. Makanya tahun 2024 itu sebetulnya pemilunya anak-anak muda. Ya, sebetulnya kita pemilu anak muda di PKS sendiri. Saya di PKS nih, itu anak-anak muda banyak yang diberikan porsi khusus. Bahkan banyak anak-anak muda yang kemudian dijadikan caleg gitu ya, perwakilan di DPR yang spiritnya itu tadi tuh berperjuangan murni untuk. Ya, kita senang ya kalau proses politik itu ya dengan cara masuk jenjang ya, katakan masuk di legislatif dulu ya, menempa pengalaman situ ya, bagaimana cara pemimpinnya di di legislasi seperti apa, bagaimana mengetahui tentang hukum-hukum di sana seperti apa, bagaimana negara ini posisi seperti apa, kan banyak hal-hal yang perlu dipelajari lebih awal ya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh muda kita banyak yang hebat-hebat, bahkan contoh ada di PKS itu kan orang cuma kenal Ma'ruf di dunia juga terkenal ya. Siapa yang tidak kenal dengan Dr. Gamal ya? Iya, Dr. Gamal. Siapa yang nggak kenal? Bahkan beliau semua ketemu Putin, dapat penghargaan dari internasional. Kita bangga. Tapi sampai detik ini PKS nggak ada dorong dia sebagai apa kan? Ini contoh konkret. Dia sebagai ketua DPP. Ya, nggak artinya dia ketua DPP dia bukan artinya jabatan aneh gitu, tidak kan? Kemudian diberikan sampai ke wapres apa ya. Kalau kita mau lihat, kita bandingkan ya, banyak tokoh-tokoh yang berprestasi, ini prestasi dunia loh, nggak sembarangan. Tapi begitu tawaduknya, begitu ininya, masih fokus caranya gitu. Karena memang butuh jam terbang, butuh waktu dan ya istilah digodok dulu. Di politik. Harus mengerti dulu ya. Iya, tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba dijadikan, dipaksakan demi dinasti. Ya udah sudah terbongkar menjadi kegusaran publik yang sangat luar biasa sampai detik ini. LSMP itu sangat mengkritisi perilaku politisi. Ya, jadi memang LSMP ini kita dirikan tuh tidak ngurus masalah korupsi, lebih mengkritisi perilaku politisi. Gitu. Jadi kalau politisi yang aneh-aneh itu kita soroti benar tuh. Karena kita kepengen negara ini diurus dengan baik dan benar gitu loh. Kalau sudah perilaku politisi itu, nah contoh sekarang kan betapa menyedihkan ya, BPK ya sudah terlibat korupsi luar biasa, menyerahkan uang, kantung bayangan. Mereka udah sekian tahun duduk di situ, sekarang terbongkar ada korupsi uang besar-besaran, 8 triliun kalau nggak salah ya BTS itu. Saya kurang paham. Dari 8 triliun itu udah mulai kemarin sudah ada kembaliin 27 miliar anak muda. Kembaliin lagi hampir 4 miliar. Ya itu. Kan sudah mulai terbuka gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau sudah semacam lembaga yang begitu bergengsi, yang kerjanya mengaudit keuangan negara, tiba-tiba di situ terjadi semacam persekongkolan korupsi. Itu yang berbahaya tuh. Menyedihkan kan? Moralnya udah. Di mana lagi tempat kita mencari keadilan tentang keuangan negara? Ya, satu lembaga yang kerjanya mengaudit keuangan tiba-tiba terjadi korupsi besar-besaran. Sekarang mulai wah, nah ini fenomena di 2024-nya begitu dahsyat gitu. Memang, tapi kita tetap harus optimis, Beb ya. Apapun yang terjadi, kalau saya melihatnya sih, saya selalu optimis. Ya, di mana ada matahari terbit pasti akan terbenam juga, Beb. Insya Allah kita punya hari esok yang kemudian akan lebih baik lagi.
ya dipenuhi dengan banyak hal yang baik gitu ya, diisi dengan orang-orang yang baik. Makanya nih kita banyak nih sekarang nih caleg-caleg yang bagus-bagus, nah pilih tuh sebagai perwakilan, sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya orang-orang yang kemudian tidak amanah gitu ya. Ya mudah-mudahan juga Indonesia punya pemimpin yang mampu mengedepankan perubahan untuk perbaikan ya Beb. Jadi harus ada hal yang berubah nih ke arah yang lebih baik gitu loh. Ini Habib Idrus ini salah satu tokoh muda ya dari PKS yang mencalon diri ya, calon di DPR pusat ya. Betul. Untuk wilayah Tangsel, Tangerang Kota ya. Iya, Tangerang Raya. Tangerang Raya ya. Jadi memang kalau kita berharap ya di pemilu 2024 akan datang ini pelajarannya mahal ya, yang kita bayar ya. Saat ini kemarin kita berharap kira-kira sebulan lalu itu kita berharap bahwa ini terjadi semacam pemakzulan ya tentang kondisi terkini, tentang korupsi dan sebagainya dan lain-lainnya, penyalahan ke konstitusi yang begitu dahsyat. Dan ramai itu digaungkan oleh PDIP bahwa macam ada hak angket ya. Tapi berjalan dengan waktu makin hari makin meredup ya. Nah, coba monitor ke sana ternyata ya kita juga di luar bayangan kita bahwa banyak sekali yang tersandra sekarang ini. Bukan hanya ketua umum partai yang selama ini tersandra dengan kasus-kasus korupsi, ternyata di DPR juga banyak yang tersandra juga. Jadi begitu mereka mau bersuara, ini sudah ada sirine nih, awas lo, ini sprindik udah siap nih. Kira-kira gitu. Nah, jadi begitu bakal sprindik keluar, ya mau nggak mau kan, yang tadinya hak konstitusi bisa dijalankan, ya terpaksa. Ya kita tadi berharap semacam kalau ada kesalahan konstitusi yang dilakukan oleh siapapun yang memimpin itu kan ada semacam hak ya, hak anggota dewan. Tapi sampai hari ini hak itu tidak kelihatan ya, walaupun gaungnya begitu ramai. Kita berharap itu bisa ada semacam langsung bergulir ya, bergulir, tinggal terjadi ya pemakzulan. Itu kan suatu hal yang wajar. Kalau ada pemimpin yang memang tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah dari konstitusi kan hak anggota dewan kan. Tapi gimana juga ya, mungkin kecurigaan kita timbul lagi di sekarang. Yang tadi mau muncul tiba-tiba adem lagi gitu loh. Doa tuh gimana nih? Antum melihat dari sisi anak muda. Iya, ya kalau ya masalah tadi tuh ya disorot dan lain sebagainya, memang itu mungkin bisa saja terjadi sama siapapun gitu ya. Tapi ya perjuangan itu harus terus berlanjut Habib. Mau ya seharusnya ya secara idealnya ya. Kalau emang itu adalah haknya mereka, harusnya mereka punya hak untuk tidak dipegang sama banyak tangan gitu ya, karena perwakilan rakyat adalah suara Tuhan begitu ya bahasanya ya. Suara yang kemudian harus didengar begitu. Yang harus punya ya tadi tuh ya idealisme, terus kemudian spirit untuk membangun, spirit memberikan yang terbaik. Tidak boleh ada fraksi atau friction di antara satu dengan yang lainnya. Ya semua itu membangun menjadi satu, membaur menjadi satu untuk keberlangsungan Indonesia begitu ya. Kita pengen Indonesia lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dari segi moral, dari segi pendidikan, dari segi etika, ya dari segi hal-hal yang positif lainnya lah. Saya yakin sih insya Allah di tahun 2024 ya ada banyak insya Allah secerca harapan. Antum caleg dari DPR pusat ya. Nah, ini apa kira-kira angan-angan ya? Keinginan. Hingga tertarik dari Ustadz, muridnya banyak di mana-mana. Segala-galanya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Kok mau gitu masuk ke DPR yang kalau kita lihat saat ini ya banyak sekali masalah-masalah ya yang menjadi sorotan publik ya. Apa yang antum ingin capai di dalam rangka ini? Iya. Ini pertanyaan bagus banget sih, ini sebenarnya esensi dari
pertemuan kita sebenarnya nih. Selain tadi tuh ya, bicara tentang anak muda. Memang betul Habib Ane dulunya dosen ya, sampai sekarang pun dosen gitu ya. Dosen, kemudian pengusaha, kemudian konsultan, kemudian wira swasta, dan lain sebagainya kita jalani dengan sangat baik begitu. Kita juga sekarang lagi bangun pondok pesantren dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba sekarang kok jadi muncul menjadi caleg gitu ya. Nah ini pertanyaan besar nih. Iya. Dulu saya sempat berpikir begini Habib, menjadi anggota legislatif itu adalah pengabdian. Jadi bukan karir gitu ya. Mungkin satu pengabdian. Jadi saya mikir dulu kalau mau pengabdi nanti aja. Nanti aja, jangan sekarang gitu ya. Tapi di PKS itu sendiri kita punya yang namanya tadi itu ya, kaderisasi. Mereka ingin memunculkan tokoh-tokoh muda atau orang-orang anak muda yang kemudian bisa merepresentasikan PKS secara kafah, secara umum, secara baik gitu ya, yang kemudian bisa nanti dinilai oleh masyarakat gitu. Nah, pada akhirnya opsi mengabdi tadi itu menjadi lebih menarik jika nggak nunggu nanti. Ya, kenapa nggak mengabdi dari sekarang saja? Nah, makanya kalau mau ilmu cocokologi Habib, Rasul SAW itu dimulai umur 37 tahun sampai mendekati umur 40, itu masa-masa selesai jadi wira swasta, selesai jadi pedagang. Beliau lagi transisi mau mendapatkan kepemimpinan besar, mau mendapatkan wahyu di umur 40 tahun. Nah, kemudian saya berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk mengikuti, walaupun kita nggak dapat wahyu ya, tapi artinya kita dapat satu hal besar, satu tugas besar ya, walaupun tidak seperti Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi juga mendapatkan tugas juga. Nah, saya rasa mungkin transisi dari umur sebelum umur 40 sampai setelah umur 40 itu adalah sebuah hal yang esensi dalam kehidupan. Jadi nanti ketika setelah umur 40, yang dilakukan dari umur sebelum 40 itu akan paten kita lakukan terus. Ini menurut ilmu psikologi ya. Dan menurut agama pun sama. Anda melakukan hal di sebelum umur 40 tahun, tidak Anda hentikan hal tersebut, misalnya hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, maka setelah umur 40 tahun, hal-hal tadi itu akan Anda lakukan sampai akhir hidup Anda, kecuali memang ada hal yang berbeda gitu ya. Saya mencoba untuk melatih diri saya itu untuk mengabdi di masyarakat gitu ya. Walaupun saya sudah mengabdi melalui banyak yayasan, kemudian kita punya perkumpulan yang sampai saya katakan ada di 34 provinsi, ada 20 mu'alaf center, kita punya banyak program, banyak memu'alafkan orang. Ya, bahkan sekarang kita lagi buat pondok pesantren. Sebenarnya pengabdian itu tuh bisa dalam bentuk yang lain. Tapi di sisi lain, saya pernah dengar orang ngomong begini, jangan membatasi diri kita. Jadi jangan ada kata-kata atau dalam kehidupan. Mau jadi anggota dewan atau jadi pimpinan pondok pesantren. Kata-kata atau itu sebenarnya membatasi diri kita. Jadi gunakanlah kata-kata dan. Dan itu tidak membatasi. Jadi jadilah anggota dewan dan pimpinan pondok pesantren. Jadi anggota dewan dan menjadi dosen. Jadi kedua-duanya jangan pilihan ya. Jangan menjadi pilihan, karena pilihan itu nanti membatasi dan kemudian kita nggak bisa bergerak dengan sempurna yang seharusnya kita bisa mempunyai ruang sampai ke situ. Karena hidup di dunia itu kan satu perjalanan yang panjang. Yang kita sebetulnya mau diapain ini kehidupan kita ini? Anda mau menjadi orang yang bermanfaat atau Anda mau menjadi orang yang sia-sia nggak ada gunanya? Maka saya milih untuk jauh lebih bermanfaat dengan segala macam hal yang kita bisa gunakan. Saya akan coba untuk mengabdikan diri saya gitu ya, dalam bentuk anggota legislatif yang saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan secara konstitusional. Ya, dibandingkan kita harus turun ke jalan. Ini cara yang konstitusional dan harus dipimpin atau diwakilkan oleh orang-orang yang amanah, yang bisa mendengar rakyat, yang bukan karena karena ada uangnya atau ada hal yang menarik lainnya, tapi memang pure untuk menyampaikan
aspirasi bangsa, aspirasi masyarakat kepada pemerintah yang notabene diwakilkan oleh calon anggota atau yang notabene disampaikan oleh anggota legislatif secara konstitusional. Jadi kata-kata konstitusional itu menjadi kunci ketika kita mau memperbaiki negeri. Ada orang yang memperbaiki negeri dengan cara inkonstitusional, yang jadinya apa? Negeri makin nggak karuan, ya makin nggak bener lah ya. Maka cara-cara yang konstitusional itu yang kita pakai. Nah, PKS membawa spirit itu, spirit membangun, spirit kebersamaan, spirit optimisme yang nantinya bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi simpel aja sih, kita mau mengabdi aja kita. Memang kalau kita melihat fenomena ya akhir-akhir ini, ya kalau orang-orang cerdas ya, orang-orang pandai, orang-orang yang sudah cukup ya, dia cuma bersantai, tidak berbuat sesuatu, akhirnya bangsa ini dipimpin orang-orang bodoh ya. Orang-orang bodoh, bila orang bodoh berkumpul di satu, katakan satu lembaga ya, apalagi lembaga DPR, lembaga lainnya, berkumpul orang-orang yang memang tidak punya basic agama yang kuat ya. Ya jadi apa namanya, ya bangsa ini rusak ya. Jadi semakin hari kita semakin prihatin ya. Kalau orang-orang semacam Habib Idrus ini yang sudah cukup segala-galanya, ya sebetulnya kalau mau santai ya ngapain dapat DPR dengan penuh risiko. Penuh dengan risiko, perjuangan, menghabiskan banyak resource, banyak ya artinya perlu banyak energi, waktu. Saya itu kalau di rumah itu kalau anak-anak tuh bilangnya katanya saya tuh maulid artinya ikutan acara maulid terus. Ya mungkin acara maulid tadi adalah cara kita dekat dengan masyarakat. Ya kita mungkin tidak kampanye, tapi saya mendekatkan diri sama masyarakat dengan cara kita bisa ikut acara-acara kemasyarakatan. Ya tadi tuh untuk lebih mengenalkan kita dan lain sebagainya. Itu kan penuh dengan perjuangan. Ya makanya penting juga untuk kita bisa ya mengerti arti perjuangan gitu. Ya karena ilmu itu kalau tidak kita amalkan ya manfaat ya. Jadi penting pun kita amalkan, contoh nih kalau antum bisa katakan dulu di legislatif ya, setidaknya situ kan ada 3 fungsi besar ya, fungsi besar yang luar biasa ya, fungsi anggaran, pengawasan itu kan budgeting ya, sehingga kalau itu betul-betul diawasi dengan benar, mungkin kesejahteraannya juga akan bisa terasakan ya. Kalau saat ini kita lihat sendiri ya, korupsi merajalela di mana-mana. Selain pimpinan partai tersandra, sekarang banyak lagi apa namanya anggota-anggota DPR yang semuanya tersandra, sehingga begitu mau bersuara lantang sedikit sudah nggak bisa, tertekan oleh rezim ya. Nah ini yang memprihatinkan ya. Jadi insya Allah dengan munculnya antum dan kawan-kawan, banyak lagi generasi milenial yang muda-muda yang punya kemampuan ya tentunya ya. Kalau apa namanya nggak punya kemampuan tiba-tiba memaksakan diri jadi ya juga sayang kan, sampai nanti nggak bisa berbuat apa-apa ya. Benar. Tapi kalau sudah dengan bekal yang cukup itu, insya Allah bisa punya peranan ya. Insya Allah. Saya terima kasih sudah diundang di acara Habib Hasni, luar biasa obrolannya. Jadi kita selalu bisik-bisik politik kenegaraan di sini, kita memberikan proses pencerahan kepada terutama netizen dari Has dan Peace Channel, dan apa namanya juga kepada elit politik ya, selalu kita mengingatkan, berkali-kali berulang kali kita mengingatkan bahwa negeri ini negeri yang besar, kuenya juga besar, waktu juga masih panjang. Jangan dipaksakan sekarang harus memimpin, kan masih banyak waktu lain kan. Pilpres ini kan setiap 5 tahun, kenapa harus dipaksakan sekarang? Kenapa tidak disiapkan dengan matang, ya kan? 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kan nggak kemana-mana. Benar. Masih banyak waktu. Itu yang kita kritisi, yang kami kritisi, yang banyak orang kritisi. Iya, itu cobalah didengar suara hati nurani masyarakat yang begitu apa namanya saat ini kan kita bisa mendengar ya. Luar biasa kan jeritan rakyat, jeritan apa namanya semua elit politik, semua tokoh-tokoh mahasiswa, semua itu sudah demo sudah tidak terhitung ya. Kritik sudah terhitung. Yang nangis elit politik, antum bayangin seorang ketua MK yang baru terpilih, beliau nangis. Sampai saya tanyakan dengan sosiolog
Prof Musni Umar, ada apa Prof negeri ini? Dia mengatakan ini ada banyak tangisan macam-macam. Ada tangisan takut kehilangan jabatan, ada tangisan menyesalkan apa yang sudah dilakukan selama ini, ada tangisan juga semacam sudah tidak ada harapan gitu. Nah, kalau antum lihat dari segi agama, apa nih tangisan-tangisan yang muncul beberapa minggu terakhir ini? Banyak nih kalau kita lihat dari mulai elit politik, tokoh politik, itu mereka sampai secara terbuka ya. Iya, mungkin ada tangisan bahagia, ada tangisan penyesalan. Saya kurang tahu yang dibicarakan Habib Has yang di sebelah mananya. Kalau dia mendapatkan jabatan kemudian dia menangis, mungkin karena tangisan tanggung jawab yang besar begitu ya. Kalau tangisan karena satu hal yang buruk, ya mungkin tangisan penyesalan. Dan tangisan-tangisan yang dirasakan mungkin ketika, ya wallahualam ya, ini ketika mungkin dalam memutuskan kurang begitu teliti dan lain sebagainya, kurang begitu precise, maka itu ada tangisan-tangisan karena sayang atas negeri ini gitu. Ya. Karena cinta atas negeri ini, tangisan cinta. Ya, banyak sekali ya, seperti kita berbisik-bisik ya, selalu menyampaikan ini tidak bosan-bosan ya. Karena kita cinta dengan negeri ini, Beb. Ya, benar. Jangan sampai terjadi gesekan, jangan sampai terjadi perpecahan antara bangsa ya. Cukuplah 5 tahun sekali itu ada pesta demokrasi berjalan dengan baik. Nanti 5 tahun ke depan lagi masih ada waktu ya yang panjang ya. Apalagi ya umur masih muda ya. Terus pengalaman sudah ada minimal kan. Ya sabar dikit lah. Iya. Kira-kira gitu ya Bebe. Terima kasih Habib Has, luar biasa. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan dengan Habib Idrus Al-Jufri ini, rupanya beliau masih belum mengeluarkan ilmunya nih. Karena masih podcast pertama nih. Insya Allah nanti yang kedua, yang ketiga itu baru lebih tajam. Ya, Beb ya. Insya Allah. Ketiga nanti baru kita bicara lebih tajam lagi dan lebih fokus, Beb ya. Ya, siap. Nah, yang pasti saya mengucapkan jazakallah khair, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Terima kasih Habib. Sudah diundang. Nah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Has dan Peace Channel. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Habib. Terima kasih.